Gubernur Papua Lukas NMB kembali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin 26 September. Menurut keterangan kuasa hukum Lukas NMB, Gubernur Papua itu sedang sakit sehingga tidak bisa memenuhi panggilan KPK. Diketahui panggilan KPK pada Lukas NMB ini dilakukan untuk pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi APBD Papua dan gratifikasi. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan jika KPK pernah berurusan dengan tersangka yang menggunakan alasan sakit untuk menghindari pemeriksaan. KPK pun menyayangkan sikap Lukas NMB yang kembali mangkir dari panggilan KPK juga disayangkan oleh KPK. Ali Fikri mengaku pihaknya memang telah mendapatkan pemberitahuan dari pihak kuasa hukum Lukas bahwa kliennya tak bisa datang karena sakit. Namun KPK masih meragukan informasi terkait kondisi kesehatan Lukas NMB tersebut. Karena KPK masih belum mendapatkan informasi yang sahih dari pihak dokter ataupun tenaga medis yang bisa menerangkan kondisi kesehatan Lukas NMB. Lebih lanjut, Ali Fikri menyebut KPK tak segan-segan mempidanakan kuasa hukum Lukas NMB jika terus berupaya menghalangi proses penyidikan dari KPK. Ketentuan tersebut juga sudah tercantum dalam pasal 221 KUHP atau pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ali menilai jika seharusnya kuasa hukum Lukas NMB ini bisa membantu proses penyidikan dari kasus dugaan korupsi dan gratifikasi yang menimpa kliennya itu. Anggota Majelis Rakyat Papua, Dorince Mehu, mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua, Lukas NMB. Dukungan Dorince dilatari keyakinannya bahwa KPK dan PPATK telah mempunyai bukti-bukti yang cukup sebelum menetapkan Lukas sebagai tersangka. Agar proses hukum itu dapat berjalan secara baik, Dorince meminta Lukas NMB kooperatif dan kuasa hukum Lukas NMB diharapkan tidak memberikan pernyataan provokatif karena bisa menyebabkan situasi tidak kondusif. Dorince juga meminta masyarakat Papua tetap tenang dan patuh terhadap hukum yang berlaku serta mengawal proses hukum terhadap Lukas NMB. Kendati masyarakat memperhatikan ada beberapa dana korupsi yang digunakan Lukas untuk perjudian. Menurutnya, perjudian dengan menggunakan dana korupsi sangat tidak etis karena di kampung-kampung di Papua masih banyak masyarakat yang miskin dan menderita. Dorince mengungkapkan situasi keamanan di tanah Papua harus tetap aman dan nyaman. Pasalnya pada Oktober mendatang, Papua akan menjadi tuan rumah event nasional yaitu Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang akan berlangsung pada 24 hingga 30 Oktober di wilayah adat Tabi, Jayapura. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.